Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 238105006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan nonlinear sederhana menggunakan metode bisection dan menggunakan metode regula falsi. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Kita akan di sini membahas mengenai persamaan linear terlebih dahulu. Nah, persamaan nonlinear itu dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Nah, persamaan linear sendiri itu kan adalah persamaan di mana perubahan tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian dengan perubahan lainnya atau dirinya sendiri. Nah, sehingga persamaan nonlinear itu dapat berupa persamaan yang memiliki pangkat selain satu atau mengandung perkalian dua variabel. Nah, penyelesaian persamaan nonlinear adalah penentuan akar-akar persamaan nonlinear, di mana nilai x itu menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar-akar penyelesaian persamaan nonlinear itu merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Nah, kita masuk ke metode pertama, yaitu metode bisection. Nah, metode bisection itu adalah metode pencarian inkremental yang membagi interval menjadi dua bagian yang sama. Ketika sebuah fungsi mengalami perubahan tanda dalam suatu interval, nilai fungsi pada titik tengah akan dieliminasi. Lalu, lokasi akar kemudian ditentukan pada titik tengah sub interval di mana perubahan tanda tersebut terjadi. Nah, menurut Capra dan Chanelle pada 2015 itu mengatakan untuk mencapai hasil yang lebih akurat, proses itu dilakukan secara berulang. Nah, berikut ada representasi grafik dari metode bisection. Jadi, suatu kurva itu akan dibagi terus secara berulang dengan yang sama gitu, dengan bagian yang selalu sama. Selanjutnya ada algoritma metode bisection atau langkah-langkah dalam algoritma bisection sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan nilai A dan B sebagai tebakan awal, di mana FA dikali FB itu kurang dari 0. Lalu kedua adalah perhitungan nilai tengah dari A dan B, di mana X sama dengan A ditambah B per 2. Perhitungan nilai FA dikali Fx sendiri itu ada 3. Yang pertama, jika FA dikali Fx kurang dari 0, maka B sama dengan X. Lalu jika FA lebih besar dari 0, maka A sama dengan X. Dan jika FA dikali Fx sama dengan 0, maka akar dari fungsi adalah X. Lalu selanjutnya kita ulang langkah kedua, sampai perhitungan dilakukan sampai memenuhi kriteria pemberhentian. Kriteria pemberhentian itu menggunakan nilai error yang telah ditentukan oleh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini di mana algoritma metode bisection ini. Nah, soalnya itu adalah selesaikan persamaan x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0, dengan menggunakan range-nya itu adalah min 2 sampai 0 dan errornya adalah 0,0001. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya ya. Nah, untuk iterasi pertama, kita tulis dulu iterasi pertama. Nah, nilai A-nya itu kita tahu dari nilai range ini ya. Berarti nilai A-nya itu adalah min 2. Lalu B-nya sendiri adalah 2. Nah, untuk FA, nilai FA kita masukkan itu adalah substitusi nilai A ke persamaan yang ada di soal ini. Kita masukkan sama dengan kurung buka A pangkat 4 dikurangi A pangkat 3 ditambah 2 dikali A
pangkat 2 dikurangi 2 kali A dikurangi 12. Kurung tutup dan enter. Nah, untuk FB-nya sendiri sama yang seperti FA, kita substitusikan nilai B ini ke persamaan. Kita masukkan sama dengan kurung buka B pangkat 4 lalu dikurangi B pangkat 3 ditambah 2 dikali B pangkat 2 dikurangi 2 dikali B dikurangi 12. Tutup, enter. Nah, untuk nilai X-nya ini ada rumusnya ya tadi ya teman-teman. Kalau nilai X itu adalah nilai tengah, di mana A ditambah B per 2. Kita masukkan buka sama dengan kurung buka nilai A kurangi B kurung tutup per 2. Enter. Nah, untuk nilai fx-nya kita substitusikan nilai x ini ke persamaan. Sama dengan kurung buka x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 2 dikali x dikurangi 12. Tolong tutup lalu enter. Nah, untuk nilai errornya sendiri itu adalah nilai mutlak dari A dikurangi B. Kita tuliskan K ABS ya. Untuk ini ABS kurung buka nilai A dikurangi nilai B. Kurung tutup lalu enter. Nah, untuk iterasi kedua kita akan masuk ke iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua ini kita akan menggunakan algoritma ini, algoritma metode bisection. Nah, untuk bagian A itu kita akan menggunakan algoritma yang ketiga. Kita masukkan if ya, kita masukkan if terlebih dahulu. Mohon maaf, sama dengan if, lalu kurung buka FA. Ini kita kurung FA, nilai FA dikali fx, nilai fx. Nah, kita akan menggunakan algoritma yang ketiga, berarti ini lebih besar dari 0. Maka titik koma, makanya kita gunakan. Ini sesuai dengan laptop masing-masing. Ini kita lihat aja dari sini. Ini kita menggunakan titik koma. Titik koma itu sama, maka x. Nah, jika tidak, itu berarti A-nya tetap. Kurung tutup, lalu enter. Nah, begitupun untuk yang B. Yang B kita akan menggunakan algoritma yang kedua. Kita masukkan sama dengan if kurung buka FA dikali fx lalu kurang dari 0, maka nilai dari B-nya itu sama dengan X. Kita masukkan, lalu jika tidak, B-nya itu tetap. Kita masukkan nilai B-nya. Kurung tutup dan enter. Nah, lalu untuk FA, FB, X, Fx, dan error itu masih sama, jadi kita blok saja. Nah, ini lalu kita drag and drop ya teman-teman. Oke, selanjutnya
kita ini iterasi keduanya sudah kita temukan. Lalu kita bisa blok semuanya di sini. Nah, setelah itu kita drag and drop sampai kita menentukan nilai pemberhentiannya yaitu 0,0001. Drag and drop ya. 0,001 ini masih kurang, jadi kita drag and drop lagi. Nah, di sini kita sudah menentukan nilainya ya. Nih, ini nilai pemberhentiannya ada di iterasi ke-15. Nah, jadi ini adalah nilai. Nah, jadi untuk persamaan yang tadi, kita bisa ketahui kalau akarnya adalah min 1,344 dengan fx-nya adalah 0,00724. Seperti itu, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya mengenai metode regularisasi. Nah, jadi metode regularisasi itu didasarkan pada rasionalitas dari persamaan segitiga dengan mengasumsikan bahwa grafik dari yaitu sama dengan fx yang terletak pada interval kecil an kurangi bn yang dapat direpresentasikan oleh segmen garis an, fan dan bn, fbn. Ini menunjukkan bahwa titik x itu sama dengan xn sama dengan an ditambah hn, di mana segmen garisnya bertemu pada sumbu x sehingga didapat dua interval an, xn dan xn, bn. Salah satu dari interval tersebut pasti mengandung akar a, tergantung dari kondisi fa dikali fn, fa dikali fx lebih kecil dari 0 dan fx dikali fb lebih kecil dari 0. Nah, metode regularisasi secara grafik itu sebagai berikut ya, teman-teman. Nah, lalu ada algoritma metode regularisasi. Yang pertama itu definisi fungsi fx. Lalu definisikan fungsi fx terlebih dahulu. Lalu tentukan batas bawah dan batas atasnya. Lalu tentukan toleransi errornya dan iterasi maksimum. Lalu hitung fa sama dengan fa dan fb. Lalu untuk iterasi 1 itu sama dengan 1 sampai dengan ke n. Lalu untuk errornya itu dinotasikan dengan e ya. Nah, x itu sama dengan fb dikali a dikurangi fa dikali b per fb dikurangi fa. Lalu untuk hitung fx-nya itu sama dengan fx dan error itu sama dengan nilai mutlak dari fx atau absolut dari fx. Lalu untuk persyaratannya sendiri ada fx dikali fa itu lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x. Dan fb sama dengan fx jika tidak ada a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Alat persamaannya adalah x. Sini kita masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke penyelesaiannya. Ya, di sini ada selesaikan persamaan x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 1 dengan range-nya itu adalah 1 sampai 2. Menggunakan metode regularisasi dengan e sama dengan 0,001. Oke, di sini kita masuk ke iterasi pertama. Nah, untuk nilai A-nya sendiri adalah 1, lalu untuk B-nya adalah 2. Nah, X-nya itu tadi
X-nya kan kita perlu FA dan FB. Jadi pertama-tama kita harus menentukan FA-nya terlebih dahulu dengan mensubstitusikan nilai A-nya ke dalam persamaan. Sama dengan A pangkat 3 dikurangi A pangkat 2 dikurangi A lalu dikurangi 1. Enter. Nah, untuk FB-nya juga sama, kita substitusikan nilai B-nya ke dalam persamaan. Sama dengan B pangkat 3 dikurangi B pangkat 2 dikurangi B dikurangi 1. Lalu enter. Nah, sini berarti kita sudah bisa menentukan nilai X-nya. Jadi, nilai X itu tadi kan sama dengan kurung buka terlebih dahulu FB dikali A lalu dikurangi FA dikali B. Kita tutup dulu bersama. Nah, lalu dibagi dengan FB dikurangi FA. Dikurangi dengan FA ya. Lalu enter. Nah, lalu untuk nilai fx-nya sendiri itu kita masukkan ke persamaan ini ya. Nilai x-nya itu kita masukkan ke persamaan yang ada di soal. Kita masukkan sama dengan x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 1. Lalu enter. Nah, sini kita udah ketahui semuanya ya. Kita masuk ke iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua, bagian A-nya itu kita akan menggunakan algoritma yang tadi sudah dibahas ya, teman-teman. Nah, jadi untuk iterasi ini, bagian A kita isi dengan sama dengan if kurung buka fx dikali FA lalu lebih besar dari 0, maka A-nya itu sama dengan F. Atau jika tidak, itu A-nya tetap. Enter. Lalu untuk yang B-nya sama, kita gunakan algoritma sama dengan if kurung buka fx dikali FA lebih kecil dari 0, maka nilai B-nya itu sama dengan X atau B-nya tetap. Jika tidak, B-nya tetap ya. Lalu enter. Nah, untuk X, Fx, dan Fa, Fb kita blok. Lalu kita drag and drop karena ini rumusnya masih sama ya. Drag and. Nah, sudah kita drag and drop. Lalu untuk berikutnya karena rumusnya masih sama, kita akan drag and drop sampai kita menentukan nilai daripada errornya ya. Tadi error itu sama aja dengan nilai
absolut daripada fx. Jadi kita cari nilai fx-nya itu yang mendekati ataupun sama dengan nilai error atau nilai pembatasan. Kita drag and drop. Nah, ini kita sudah menentukan sampai di sini ya, di iterasi ke berapa ini, berarti 3. Drag and drop saja ya. Kita sampai ke iterasi kelima ya. Di sini iterasi kelima itu sudah mendekati dengan error. Jadi untuk penyelesaian dari soal tersebut bahwa akarnya itu adalah 1,83 dengan fx-nya yaitu min 0,00002. Masuk ke sini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.